nasab ini. Kiai Mat itu bukan pembenci, tapi dicap pembenci oleh mereka karena berani mengkritik mereka. Sederhana kan? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang iling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Terkadang kita itu melihat seseorang pimpinan grup rebana atau hadroh yang beraliran musik padang pasir atau lebih familiar di kalangan kita adalah band kepret yang tidak memiliki ilmu agama, berani berbicara lantang tentang hukum Islam di sela-sela jeda konsernya. Ini menjadi perhatian kita semua tentunya. Anehnya, kengawuran-kengawuran itu diamini oleh para penonton, para muhibbin. Tapi penggemar fanatik apa yang dikatakannya itu adalah suatu kebenaran mutlak. Haram untuk diteliti maupun dikritisi. Maka bagi siapapun yang meneliti serta mengkritisi secara ilmu akan dicap sebagai pembenci. Sama dengan kasus polemik nasab ini. Kiai Mat itu bukan pembenci, tapi dicap pembenci oleh mereka karena berani mengkritik mereka. Sederhana kan? Begitu. Dari pengamatan lapangan fenomena ini, ya, kebanyakan dilakukan oleh kaum penganut akidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab untuk mendoktrin yang hadir agar tunduk dan patuh terhadapnya dengan berbagai ancaman kualat serta laknat. Dalam kesempatan kali ini akan kami bahas tentang bahaya dan hukum berbicara agama tanpa ilmu. Mari kita kaji bersama-sama. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai hambanya di hari kiamat tentang segenap perkataan, pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jelas, di Quran surah Al-Isra ayat 36 ini jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut dijadikan salah satu dalil oleh para ulama atas diharamkannya berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Bahkan para ulama mengkategorikan sebagai salah satu dosa besar. Jadi dawir dabrul tanpa dasar suatu ilmu. Ini sebagian ulama loh. Ini mengatakan ini adalah kategori minal kabair. Sebagian dari dosa-dosa besar. Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard." Rawahu Ibnu Asakir. Barang siapa berfatwa atau berbicara tentang agama tanpa ilmu, maka ia dilaknat oleh malaikat di langit dan di bumi. Loh. Jika demikian halnya, lalu apakah yang dimaksud dengan berfatwa tanpa ilmu?
Orang yang berfatwa ada kalanya adalah seorang mujtahid atau bertaklid, mengikuti seorang mujtahid, dan ada kalanya orang yang memaksakan diri untuk berfatwa tanpa ilmu. Mujtahid ialah orang yang memiliki keahlian untuk menggali hukum-hukum yang tidak terdapat teks Al-Quran dan Sunnah yang jelas atau shareh tentangnya. Ia adalah seorang yang hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, serta mengetahui sanad-sanad dan keadaan para perawinya, mengetahui nasikh dan mansuh, am dan khos, mutlak dan muqayyad, serta menguasai seluk-beluk bahasa Arab dengan sekira hafal pemaknaan setiap nas sesuai dengan bahasa Al-Quran, mengetahui apa yang telah disepakati oleh para ahli ijtihad dan apa yang diperselisihkan oleh mereka. Karena jika tidak mengetahui hal ini, maka dimungkinkan ia akan menyalahi ijma' atau konsensus para ulama sebelumnya. Lebih dari syarat-syarat di atas, masih ada sebuah syarat penting lagi yang harus terpenuhi dalam berijtihad, yaitu kekuatan pemahaman dan nalar. Kemudian juga disyaratkan memiliki sifat adalah, yaitu tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak membiasakan berbuat dosa-dosa kecil yang bila diperkirakan secara hitungan jumlah dosa kecilnya tersebut melebihi jumlah seluruh perbuatan baiknya. Seseorang yang memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, jika berfatwa, maka ia berfatwa sesuai dengan ijtihadnya. Adakah di masa sekarang ini orang yang memenuhi semua syarat dan kriteria tersebut? Sedangkan jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, maka semestinya ia berpedoman kepada fatwa salah seorang mujtahid, yakni mengutip pendapat seorang mujtahid dalam suatu masalah. Sedangkan orang yang menyerobot tingkatan yang tidak ia capai dan merasa telah mencapai derajat mujtahid, padahal sejatinya tidak. Kemudian ia memberikan fatwa atau berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, maka ia telah melakukan khianat ilmu dan terjatuh dalam dosa besar. Allah akan menyingkap kedoknya di dunia sebelum di akhirat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu. Man sama binafsihi fauqoma yusawi raddahullahu ta'ala ila qimatihi al-majmu' syarhul muhadzab. Barang siapa yang mengklaim dirinya telah mencapai derajat yang belum ia capai, ya, maka Allah akan membuka kedoknya dan mengembalikannya ke derajat dia yang sesungguhnya. Al-majmu'u syarh al-muhadzab. Mari kita mewaspadai diri kita. Janganlah kita berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Janganlah kita lalai gengsi dan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ketika kita ditanya tentang permasalahan agama dan kita memang tidak mengetahui jawabannya, sungguh telah terdapat teladan yang baik pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang bagian bumi yang paling baik dan bagian bumi yang paling buruk. Baginda Nabi SAW lalu mengatakan, la adri, rawahu al-Baihaqi fis Sunanil Kubra, yang artinya aku tidak tahu jawabannya. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, karena beliau itu tidak tahu, ya jawabnya la adri.
Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa bumi yang paling mulia adalah masjid dan bagian bumi yang paling buruk adalah pasar. Salah satu sebab menyebarnya kebodohan dalam ilmu agama dan beredarnya pemahaman-pemahaman yang keliru tentang agama di tengah-tengah masyarakat adalah banyaknya orang yang berbicara agama tanpa dasar ilmu dan permintaan fatwa dari masyarakat kepada orang-orang yang tidak berilmu. Dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazinguhu minal ibadi, walaki yaqbidu al-ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usa juhala, fas'alu fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya begitu saja dari para hamba, melainkan Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang ulama pun, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh atau tidak berilmu sebagai pemimpin dan panutan mereka. Lalu mereka ditanya tentang hukum agama, maka mereka menjawab tanpa dasar ilmu, sehingga diri mereka sendiri tersesat dan mereka menyesatkan orang-orang selain mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berfatwa tanpa ilmu terjerumus dalam kesesatan dan menjerumuskan orang yang meminta fatwa kepadanya ke dalam jurang kesesatan. Keduanya sama-sama tersesat. Hal ini dikarenakan oleh yang berfatwa dengan kebodohannya telah berfatwa tanpa dasar ilmu, sedangkan orang yang meminta fatwa telah meminta fatwa atau bertanya tentang hukum agama kepada orang yang tidak berhak dan tidak layak untuk dimintai fatwa. Imam An-Nawawi rahimahullahu menegaskan, la yajuzu istifta'u ghairil alimi as-siqati muqaddimatul majmu'. Tidak boleh meminta fatwa kepada selain orang yang berilmu atau ulama dan terpercaya atau thiqah. Sebuah hadis menyebut Sayyidina Ali sebagai sahabat yang paling banyak ilmunya. Jika beliau yang ilmunya bagaikan samudra saja tidak gengsi dan malu untuk mengatakan saya tidak tahu, ketika tidak mengetahui jawaban atas sebuah pertanyaan, maka sebagaimana dengan orang-orang yang sangat terbatas ilmunya seperti kita. Ya sudah, tidak usah gengsi, kita harus jujur kepada diri kita sendiri, kepada orang lain bahwa kita tidak tahu, kita adalah bodoh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.